Pembahasan semacam ini mungkin sudah banyak dibahas di mana-mana. Tapi, kali ini saya akan menyajikannya dari sudut pandang saya pribadi. Jadi semua yang saya sampaikan hanya berupa gnosis personal, belum tentu sebuah kebenaran. Saya mengharapkan para pemirsa untuk menganggap informasi ini bagaikan setetes air di samudera. Jika kalian merasa ada yang tidak beresonansi, silakan mencari gnosis kalian sendiri. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan. Tubuh fisik. Tubuh fisik adalah sebuah keberadaan manusia yang tersusun dari 5 elemen dasar, seperti air, tanah, api, udara, dan ruang. Atau yang dalam tradisi Hindu disebut sebagai Panca Mahabhuta. Tubuh fisik ini bukanlah diri sejati manusia, ianya hanya sebuah baju tugas. Tubuh ini hanya sebuah pakaian semata, setelah selesai digunakan akan dilepas dan diganti dengan yang baru. Para pencipta telah mendesain tubuh ini dengan sedemikian rupa, ia sangat canggih sehingga mampu menampung material lain, seperti kesadaran, roh, dan jiwa. Dahulu kala, tubuh fisik sejatinya tidak benar-benar solid seperti saat ini. Tubuh fisik pada zaman Lemuria dan Atlantis lebih fleksibel, sehingga bisa digunakan untuk hidup di realitas dengan 2 atau 3 jenis densitas berbeda. Pada masa itu, DNA manusia masih terdiri dari 12 untai. Itu adalah DNA yang lazim dimiliki oleh makhluk multidimensional dan interdimensional. Ras angelik humanoid, ras indigo, ras kristal, dan ras pelangi juga lazim memiliki 12 untai DNA. Sangat disayangkan, Adam dan Hawa yang menjadi leluhur kita diciptakan dengan 4 untai DNA, namun semakin menurun seiring berjalannya zaman hingga menyisakan 2 untai DNA saja. DNA kita yang lain sebenarnya tertidur dan mereka bisa diaktifkan melalui suatu aktivasi, entah menggunakan metode meditasi khusus, menggunakan sihir okultisme, menggunakan metode api ungu, atau menggunakan bahasa cahaya atau kode cahaya. Kalian bisa mencarinya di internet mengenai aktivasi DNA. Jangan menelan mentah-mentah apa yang saya katakan. Jangan pula langsung menyangsikan. Datang dan buktikan sendiri. Cobalah lakukan aktivasi DNA. Selain mengaktifkan sendiri, kalian juga bisa meminta orang lain untuk mengaktifkan DNA kalian. Jika kalian cukup aktif di Instagram, saya sarankan untuk mengikuti akun Instagram yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Beliau adalah seorang benih bintang dari ras Arcturian. Sesekali beliau melakukan aktivasi DNA secara terbatas melalui platform yang beliau miliki. Saya pribadi sudah 2 kali melakukan aktivasi DNA. Yang pertama saya menggunakan api ungu dan diawasi langsung oleh Santo Germain, Malaikat Agung Zadkiel, juga Malaikat Agung Michael. Itu adalah proses aktivasi yang sangat kuat. Karena tak lama setelahnya, tubuh saya melakukan pemurnian dan muncul dalam bentuk gatal atau ruam-ruam pada sekujur tubuh yang bertahan kurang lebih 2 atau 3 minggu. Rasanya agak mengganggu, tapi saya harus melalui itu dan membiarkan transformasinya terjadi. Aktivasi yang kedua saya lakukan dengan metode meditasi khusus yang dipandu oleh keluarga atau rekan-rekan ekstraterestrial saya. Dan aktivasi pun dilakukan oleh para ekstraterestrial. Oke, sekarang kita beralih ke komposisi lainnya, yaitu nyawa. Nyawa atau dalam bahasa Arab disebut nafsu adalah komponen yang hanya dimiliki oleh makhluk yang bernapas, seperti manusia dan binatang. Kenapa demikian? Karena nyawa sendiri ada karena napas. Mereka yang memiliki roh, jiwa, atau kesadaran belum tentu punya nyawa. Batu punya roh dan kesadaran, tapi ia tidak punya jiwa dan nyawa, karena batu tidak bernapas dan tidak berpribadi. Inilah kenapa manusia dianggap makhluk sempurna. Karena manusia punya tubuh fisik, nyawa, roh, jiwa, dan kesadaran. Binatang umumnya hanya punya badan fisik, nyawa, roh, dan kesadaran. Beberapa binatang yang merupakan bagian dari siklus reinkarnasi jiwa manusia, mereka memiliki badan fisik, nyawa, roh, jiwa, dan kesadaran. Ekstraterestrial kebanyakan sama seperti manusia. Makhluk multidimensional tidak bertubuh fisik, mereka hanya roh, jiwa, dan kesadaran. Nyawa manusia sebenarnya diberikan kepada manusia saat ia pertama kali keluar dari rahim, bukan saat dalam kandungan. Yang diberikan dalam kandungan adalah roh, jiwa, dan kesadaran. Nyawa datang setelah bayi keluar dari rahim. Sebab itulah bayi yang lahir dikatakan hidup kalau dia sudah bernapas dan menangis. Karena untuk bertahan di alam material ini dan mengaktifkan badan fisik agar bisa berfungsi di realitas ini, dibutuhkan napas sebagai kunci aktivasi.
Padahal saat di dalam rahim, bayi pun hidup meskipun tidak bernapas menghirup udara langsung. Jika kalian ingin menyadari Sang Hidup atau Sang Maha Hidup, cukup fokus dan menyadari napas kalian. Tidak perlu metode yang aneh-aneh. Jika kita bisa fokus dan menyadari napas dalam segala kondisi kehidupan, maka kita bisa menjadi pribadi yang dekat dengan Sang Hidup. Ini terdengar mudah, tapi amat sulit dilakukan. Karena kebanyakan dari kita tidak sadar pada napas kita. Saat kita makan, kita tidak menyadari napas kita, karena fokus kita beralih ke pemuasan indera-indera. Silakan dicoba dan dibuktikan sendiri. Cobalah untuk meditasi dan sadari keluar masuknya napas. Pikiran, perasaan, penglihatan, atau sensasi apapun sebaiknya diabaikan. Meskipun akan ada banyak manfaat yang didapat, seperti manunggal dengan kesadaran Sang Hidup atau Tuhan, kalau kalian mau menyebutnya demikian. Lalu, roh atau Atman akan mengembang, dan kesadaran akan semakin meluas. Tapi, jangan terobsesi dengan hasilnya. Fokus saja pada proses. Yang berikutnya adalah jiwa. Jiwa adalah bagian yang paling kompleks dari semuanya. Ia terbagi-bagi menjadi berbagai bagian dengan nama yang beragam. Dalam ranah kebatinan lokal, jiwa sering disamakan dengan sukma. Sedangkan dalam hasana sufisme, jiwa disebut dengan roh atau nafsu, yang mana berarti sama dengan nyawa. Berdasarkan gnosis dan pengamatan yang saya lakukan, jiwa ini terbagi-bagi menjadi beberapa, di antaranya. Pertama, bestial self atau animalistic self atau disebut juga spirit animal. Ini menggambarkan natur dari jiwa yang liar, alami, sederhana, mengandalkan insting, dan bersifat hewani. Oleh karena itu, ia sering mewujud dalam rupa binatang sesuai level atau proses evolusi yang dijalani manusia. Kedua adalah shadow self. Ia adalah bagian dari jiwa yang terbentuk dari segala kenangan dan pengalaman menyakitkan, ego, trauma, dan segala aspek diri yang ditekan atau diabaikan. Orang mungkin mengira bahwa kita perlu menyingkirkan shadow self kita agar cahaya kita sepenuhnya terpancar. Shadow self tidak untuk disingkirkan, melainkan dipahami, diterima, dan dirangkul. Ketiga, inner self. Inner self atau biasa disebut nurani, ia merupakan bagian jiwa yang beroperasi sebagai pemandu, intuisi, atau kompas moral manusia. Ia juga merupakan jembatan yang mampu menghubungkan kesadaran badan dengan kesadaran jiwa manusia. Ia yang menjembatani manusia dengan alam bawah sadar mereka. Bagian jiwa ini dimiliki oleh semua manusia, hanya saja tingkat ketajamannya berbeda-beda. Keempat, etheric self. Etheric self adalah bagian jiwa yang tersusun dari energi. Ia merupakan versi halus dari tubuh material manusia. Bagian jiwa yang ini menjadi tempat penampungan segala macam informasi yang berhubungan dengan segala jenis nafsu yang terkorespondensi dengan 4 elemen penyusun realitas fisikal manusia. Etheric self mungkin adalah bentuk penyatuan dari energi-energi dan kesadaran elemental penyusun tubuh manusia. Jika dikaitkan dengan ajaran lokal, etheric self ini mungkin adalah gabungan dari sedulur papat atau kandapat. Ketika manusia mati, idealnya bagian jiwa ini akan terurai dan kembali ke alam. Kelima, astral self. Astral self adalah bagian jiwa yang menjadi tempat penyimpanan segala macam perasaan, emosi, memori, dan kenangan manusia. Bagian jiwa ini memiliki komposisi yang serupa dengan cahaya bintang. Tidak seperti etheric self yang akan terurai setelah manusia mati. Astral self dapat menjalani kehidupan lain sebagai individu terpisah atau mandiri, atau masih memiliki koneksi dengan jiwa utama. Astral self mungkin untuk bereinkarnasi atau melakukan walk-in, namun itu sangat bergantung pada tingkat evolusinya. Yang keenam adalah higher self. Higher self adalah bagian jiwa yang naturnya multidimensional, interdimensional, dan merupakan perwujudan kesadaran manusia yang tertinggi juga versi terbaik mereka. Higher self memiliki banyak bentuk, itu tergantung jenis kehidupan dari yang dijalani si manusia. Jika si manusia adalah penyihir seperti saya misalnya, biasanya higher self mereka tidak akan jauh-jauh dari perwujudan seorang penyihir atau hal sejenisnya. 6 bagian yang sudah saya paparkan sebelumnya adalah bagian yang umum. Terlepas dari yang 6 itu, masih ada bagian lain seperti God self. Meskipun namanya God self, namun ia dapat berwujud dewa-dewi, malaikat, daemon, atau bahkan makhluk yang tidak teridentifikasi oleh budaya manusia. Namun intinya, ia adalah manifestasi dari jiwa yang telah mencapai level evolusi tertentu atau apoteosis.
God Self berada pada dimensi personal yang ia ciptakan sendiri dan ia terhubung atau tidak terhubung sama sekali dengan si manusia. Oleh karena itu, tidak semua manusia punya God Self. Ini hanya berlaku untuk manusia-manusia yang berkultivasi dengan cara apapun dan yang memang berfokus untuk pencapaian apoteosis. Ada God Self yang merupakan hasil proses kultivasi dan apoteosis. Ada pula God Self yang memang dari awal jiwa itu berasal dari sosok deitas dari semesta lain, dimensi lain, atau bahkan semesta paralel. True Self. Ini adalah manifestasi jiwa yang paling primordial. Ketika jiwa pertama kali diciptakan atau dibentuk sebagai apa, itulah yang disebut True Self. Ada True Self yang merupakan makhluk ekstraterestrial, deitas, roh, Tuhan dari semesta lain, dan sebagainya. Namun, ada pula True Self yang berupa manusia, sebab ia adalah jiwa yang dibentuk dan termanifestasi pertama kali sebagai manusia. Untuk zaman ini, tidak banyak True Self yang berwujud manusia. Lebih banyak True Self yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Ketika bumi telah naik ke realitas yang lebih tinggi akan banyak jiwa yang pertama kali dibentuk dan dilahirkan sebagai manusia. Bagian berikutnya adalah kesadaran atau budi atau body. Budi sudah satu paket dengan roh diri yang bersemayam dalam jiwa. Ia dengan roh diri ibarat kacang polong dengan kulit arinya. Kesadaran ini mula-mula bersifat universal dan transcendence, karena merupakan kesadaran Tuhan. Namun, ia kemudian terbagi-bagi menjadi kesadaran-kesadaran yang lebih personal, seperti kesadaran jiwa dengan berbagai bagiannya, lalu ada kesadaran pribadi, yang merupakan kesadaran wadah kita sebagai manusia. Yang terakhir adalah roh. Pengertian roh itu apa? Kalau berdasarkan gnosis personal saya, roh adalah zat atau unsur atau suatu keberadaan yang melampaui alam yang dapat diindrakan, bersifat transcendence dan universal. Dalam sains spiritual, roh sering disebut sebagai energi, kesadaran, atau suatu kecerdasan. Perlu diketahui bahwa ada 4 jenis roh yang secara umum diketahui. Yang pertama adalah roh Tuhan, dikenal juga sebagai monad dalam Gnostisisme, Paramatman dalam agama Hindu. Yang kedua roh dunia, ini adalah roh yang melingkupi seluruh jagat raya dan segala makhluknya. Ia bersemayam dalam setiap partikel dan menghidupi seluruh alam beserta para makhluk tanpa terkecuali. Yang ketiga adalah roh diri, ia bersemayam dalam jiwa manusia sebagai inti keberadaan manusia. Ialah percikan terkecil dari roh Tuhan atau Sang Sumber. Yang keempat adalah roh makhluk. Yang dimaksud dengan roh makhluk ialah segala macam makhluk yang tidak berbadan material, tidak berbalut daging dan darah. Ketika tubuh manusia sudah waktunya berhenti beroperasi, pertama yang hilang adalah nyawa. Setelah nyawa kembali kepada Sang Maha Hidup, seluruh atau sebagian jiwa akan bertransisi ke alam non-material. Etheric self yang berada di alam eterik lambat laun akan menguap. Astral self yang di alam astral mungkin akan bertransisi ke alam kematian atau tetap tinggal menjadi penduduk alam astral. Bagian yang lain tidak benar-benar berada di dalam badan, melainkan hanya sebagai aspek dan manifestasi yang berada pada dimensi keberadaan yang berbeda. Mungkin saja salah satu atau keduanya menguap, menjadi penghuni di sana, atau melanjutkan perjalanan dan bereinkarnasi. Pada posisi seperti yang demikian ini, roh dunia itu bukan bagian yang terpisah dari apapun, baik itu tubuh fisik maupun unsur halus fundamental manusia. Ia ada dalam tubuh yang sudah tak berfungsi, lalu saat tubuh terurai ia akan menjadi bagian dari alam. Ia akan terus bergerak, bergetar, berpindah dari satu wujud ke wujud yang lain. Itulah natur alami dari roh dunia, ia kekal. Selain itu, ia juga ada pada etheric self maupun astral self. Ia yang menghidupi dan menggerakkan keduanya. Di sisi lain, roh diri bersemayam dalam jiwa utama atau the self yang secara otomatis akan langsung bertransisi ke suatu dimensi khusus di mana jiwa utama lainnya menunggu. Apakah etheric self dan astral self mereka akan ditiadakan, dipersatukan, atau ditetapkan menjadi entitas mandiri? Lalu, apa perbedaan roh dan jiwa? Roh diri atau Atman memiliki natur yang transcendence, universal, dan kekal. Sebab ia adalah percikan terkecil dari roh Tuhan atau Paramatman. Sedangkan jiwa adalah proyeksi dari roh yang sudah terpersonalkan. Jiwa bersifat personal, unik, dan tidak kekal. Kondisi jiwa akan selalu berubah-ubah tergantung pada jenis kehidupan, level evolusi, dan perkembangan yang dijalaninya. Jiwa mengenal rasa sakit, penderitaan, dan keinginan untuk lepas dari penderitaan tersebut.
Sedangkan roh diri tidak demikian, ia tak mengenal penderitaan. Sebab roh diri selalu sadar dan tercerahkan, ia tahu bahwa ia selalu, tidak pernah tidak menjadi bagian dari roh Tuhan. Jika manusia mampu memanifestasikan kualitas dari roh diri dan kesadaran universal atau kesadaran Tuhan, maka mereka bebas dari samsara. Jika kalian mengamati sebutir telur, ia sejatinya adalah penggambaran Trinitas atau Trimurti dalam diri manusia. Bagian cangkang adalah jiwa, putih telur adalah kesadaran, dan kuning telur adalah roh diri alias Atman. Saat telur menetas, Atman telah menyerap kesadaran, dan untuk kembali kepada sang sumber, ia perlu menghancurkan cangkang yang menjadi perumpamaan dari jiwa. Lalu terbang bebas kembali ke sang sumber. Intinya, pada suatu saat nanti jiwa itu akan tertransendensikan. Segala personalisasi dan kemelekatan pada dirinya akan luruh. Semuanya akan terserap kembali kepada Atman. Darinya kembali padanya. Dan, barulah demikian Atman bisa pergi dan menciptakan semestanya sendiri. Semesta yang akan melayani sesuai dengan tahap pembelajaran yang lebih tinggi. Proses itu akan terus berlangsung tanpa diketahui kapan ujungnya. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang sudah dibahas kali ini bisa memberikan sedikit pemahaman baru. Jika kalian merasa ada yang tidak beresonansi, itu tidak masalah. Karena itu, saya mendukung kalian untuk menemukan gnosis kalian sendiri. Jangan menelan mentah-mentah segala informasi yang telah kalian terima. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa.